Yang nomor 2 apa? Ilmu. Yang nomor 3 teman-teman sekalian, amal soleh, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikanmu berharga. Nilai kamu itu bukan daripada seberapa banyak harta yang kamu punya, bukan dari seberapa kecantikan yang kamu punya, bukan dari seberapa kaya suami kamu, bukan, ataupun seberapa lucu, seberapa berprestasi anak-anak kamu, bukan teman-teman sekalian. Nilaimu adalah seberapa taatmu di mata Allah. Yang taat jadi hamba Allah, disuruh sholat jangan tinggal, kan begitu? Jangan pernah berpikir buat ninggal sholat, ya. Jangan pernah berpikir buat ninggal sholat. Kalau bisa malah ditambahin sholatnya, tambahin sholat malam, biar sebentaran juga bangun tahajud, kan gitu. Bangun sebelum subuh deh, seenggaknya setengah jam aja gitu. Bangun, tapi bukan asal ke kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kelakuan tuh. Suka ada yang kayak begitu. Udah bangun bagus-bagus jam 3, kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kayaknya masih rada lamaan dah, tar dah tidur lagi ya. Pas bangun-bangun udah siang ya, kadang-kadang malah sampai segala subuh-subuhnya ketinggalan. Teman-teman, saya sering sampaikan ini ya, ketika ada orang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia berharga di mata Allah, Allah mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu masih punya nilai di mata Allah, Allah masih mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu tidak mau sholat, ketika kamu tidak sholat, bukan karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu tidak berharga di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Taat itu undangan, teman-teman. Ibadah itu undangan. Tidak akan ada yang dapat menghadirinya kecuali yang diinginkan oleh sang pengundangnya. Kalau kamu nggak dikehendaki sama yang ngundang buat datang, kamu nggak bisa datang. Demikianlah ketaatan. Taat tuh kayak gitu. Nih yang hadir di majelis ini, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hadir, teman-teman. Jangan salah, bukan hanya karena kamu pengen datang terus kamu datang. Belum tentu. Ada juga yang sebenarnya kagak pengen datang, tapi ya gitu diajakin sama temennya atau apa gitu kan, dia nggak tahu sebelumnya. Pas kemarinan lihat ada flyernya di situ tuh, ada balihonya, datang dah, tahu datang. Ada berapa banyak loh orang-orang di sini tuh yang tadi malam nggak berniat datang tapi akhirnya datang. Ada juga di sini yang asalnya niatnya mau datang tapi hari ini jadi nggak datang. Ada juga yang begitu. Itu siapa yang netepin? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman, saya diajarin sama para orang-orang soleh-solehah di Kota Tarim, tempat saya tinggal dulu. Kalau dengar satu kebaikan, apapun aja kebaikan itu, niat buat bisa melakukannya. Niat biar mampu melakukannya. Lagi diceritain tentang pahalanya Rejab misalnya begitu ya, tentang banyak puasa bulan Rejab atau tentang istighfar di bulan Rejab, niat aja dulu, niat aja, nggak kemudian mikir yang ya udah deh kalau inget ya kita kerja ini, nggak, kalau lupa mau gimana lagi. Tuh kamu
ragu-ragu gitu. Masalahnya itu taat tuh bukan sekedar kamu mau atau kamu nggak mau, tapi Allah mau atau Allah tidak mau. Jadi kalau dengerin kebaikan apapun itu, niat dalam hati, ya Allah mudahkan saya untuk dapat melakukannya. Orang-orang di Tarim itu seperti itu. Bahkan kalau mereka dengar Robiah Adawiyah tiap malam punya 1000 rakaat, Allahumma ij'alni minhum gitu. Ya Allah jadiin saya kayak begitu ya Allah. Allahumma ij'alni kamaha ya Allah. Gitu minta kebaikan-kebaikan. Ini orang kita nih kebalik-balik. Orang kita kalau urusan dunia suka minta. Misalnya nih ngelihat orang rumahnya kayak Allah kepengen dong. Ya Allah saya kepengen juga tuh yang kayak begituan. Ngelihat ada mobil mewah, ya Allah kepengen saya kayak begitu. Ngelihat orang jalan-jalan mulu keluar negeri, ya Allah saya kepengen tuh begitu ya Allah. Gitu ya. Ngelihat orang punya suami ganteng, ya Allah kepengen tuh saya kayak begitu. Kalau dia belum punya suami. Teman-teman sekalian, tapi kalau giliran amal-amal soleh ada orang yang bisa 3 hari kan, kita mah ya nggak mungkin lah. Kagak ada kepengen-kepengennya gitu, nggak ada kepengen-kepengennya. Kalau masyarakat di Tarim tuh yang saya pernah tinggal di sana 4,5 tahun, itu kebalik teman-teman. Kalau urusan dunia itu mereka tahu itu adalah yang terbaik. Lihat orang kaya nggak terlalu kepengenan kaya gitu. Mereka bilang buat dia kayaknya baik kali kaya. Kalau buat saya belum tentu. Saya kalau sama Allah dikasih kaya banget gitu mungkin nggak bener malahan saya. Ya udah aja deh, udah yang Allah kasih yang terbaik. Kalau urusan dunia tuh kayak begitu mereka. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, apapun aja dari kebaikan ibadah yang mereka dengar, angkat tangan, ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Saya bahkan pernah dikasih tahu nih ya, ada satu ustazah. Dia bilang kayak begini, sekarang dia udah jadi ustazah nih sekarang. Dia bilang saya itu kenapa salah satu hal yang membuat saya pergi mondok, kemudian belajar agama, kemudian sekarang jadi ustazah. Dia bilang saya zaman saya SMP dulu, dia bilang saya pernah dibawa sama ummi saya pergi hadir majelis, saya lihat Ustazah Halimah ngajar di situ. Dia bilang saya bengong aja ngelihatnya, saya masih muda, dia bilang saya masih SMP. Dia bilang saya liatin, ya ampun pinter banget ya, saya pengen tuh jadi kayak gitu. Terus saya cerita sama abah saya, dia bilang abahnya adalah seorang ustadz ya, lulusan Mekah. Dicerita sama abahnya, tadi bah udah lihat ustazah bah, ustazahnya masih muda. Zaman itu saya masih muda ya, pas di SMP kan saya masih muda. Dia bilang, abahnya terus bilang kayak gini, nak, nih abah mau ngasih sama kamu ilmu. Kamu nak, kalau ngelihat orang yang solehah, yang ibadahnya bagus, yang ilmunya banyak, kamu kalau ngelihat ulama, orang-orang yang dimuliakan Allah, kamu lihat dan kamu kagum, kamu minta sama Allah, ya Allah saya kepengen jadi seperti itu. Kemudian bacalah sholawat dan bacalah surat Fatihah. Sholawat sama Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah saya kepengen jadi kayak begitu. Fatihah gitu. Itu. Kita kalau dengerin kebaikan-kebaikan, ada orang bisa begini, ada orang bisa begitu, urusan kebaikan, gitu ya. Ada orang tuh bangun masjid, bagus masjidnya, gitu ya. Ada orang bisa bikin pondok pesantren, masya Allah. Andai pun kamu nggak seperti itu, kamu bisa minta kepada Allah agar salah satu dari anak-anakmu ada yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Baca apa tadi? Sama Fatihah. Sedikit sekalian saya muliakan, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, undangan. Kamu jadi bernilai kalau kamu itu punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala yang sangat erat, yang sangat dekat, dan itu bisa terlaksana dengan ibadah-ibadahmu kepada Allah, dengan ketaatan-ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritain, Ibunda Habib Umar bin Hafid, guru saya.
Itu teman-teman sekalian, anaknya kan sampai bisa jadi anak soleh kayak begitu ya. Sampai anaknya bisa jadi wali min auliyaillah, Habib Umar bin Hafid. Kemudian lagi Habib alim masyhur itu mufti teman-teman, mufti kota Hadramaut Tarim. Ibundanya, nih kamu perlu kenalan nih sama orang anaknya bisa jadi soleh-solehah kayak begitu. Saya banyak ketemu sama putra sama putri-putri beliau ya. Itu putri-putrinya masya Allah semuanya. Semuanya orang-orang masya Allah semua. Orang-orang yang ngeberkahin semuanya gitu. Emang luar biasa banget. So itu sekalian, beliau ini Hubabah Zahra namanya. Perempuan sederhana, perempuan yang ya kalau dibilang kayak yang kaya gitu, enggak juga. Enggak, teman-teman, sederhana sekali. Bahkan dulunya lebih sederhana lagi. Dulunya awal-awal nikah itu beliau itu punya rumahnya tuh kecil banget. Yang sampai rumahnya itu cuma satu kamar, satu dapur gitu ya. Kamar nyambung kamar, terus di luar kamar itu dapur, ada kamar mandi sama ruang tamu yang sangat-sangat kecil. Tapi suaminya Habib Muhammad bin Hafid itu ngajar. Dan kalau beliau ngajar itu murid-muridnya itu masuk semuanya ke dalam rumah itu. Sampai kamarnya itu juga dipakai buat murid-muridnya duduk. Beliau nggak punya tempat buat duduk, naik ke atas sutuh. Orang Arab itu kan rumahnya di atasnya tuh dak gitu. Naik di atas sutuh, Hubabah Zahra tuh diem aja gitu. Nungguin suaminya ngajar, teman-teman. Bisa sejam 2 jam. Dan itu kadang-kadang kalau lagi di waktu musim panas bisa sampai 50 derajat Celcius. Kepanasan di atas atap. Beliau teman-teman sekalian, tiap kali ngerasain kepanasan itu selalu doa sama Allah. Ya Allah, saya kepanasannya di dunia aja ya Allah. Di akhirat jangan. Tiap kepanasan dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang ya Allah, saya kepanasannya di dunia aja, di akhirat jangan. Teman-teman sekalian, saya ingat banget sama Hubabah Zahra itu adalah orang yang ada kejadian apa aja beliau selalu ingatnya sama akhirat. Saya pernah satu waktu lagi di majelis di waktu malam gitu ya, kita lagi hataman Quran, terus lagi ada majelis lah gitu kan, di waktu malam-malam di Daruz Zahra ada Hubabah Zahra di situ di depan kita semuanya gitu ya. Lagi kita enak-enak gitu di majelis tersebut itu tiba-tiba lampunya mati. Itu yang namanya anak-anak santri, begitu lampu mati ini sama kayak mak-mak gini nih, kayak ibu-ibu nih, ya teman-teman di sini juga. Kalau lampu mati di waktu malam gelap semuanya, apa yang biasanya kamu langsung lakukan? Teriak, kayak yang gitu kan, kaget gitu, lampu mati teriak gitu. Semuanya seperti itu, gitu kan, kecuali Hubabah Zahra. Hubabah Zahra begitu lampu mati itu beliau langsung bilang kayak gini, Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Ya Allah, terangkanlah kubur kami nanti ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini memang hatinya nggak pernah lupa sama Allah, hatinya nggak pernah lupa sama akhirat. Yang dipikirin selalu saja urusan akhirat. Ini jadi perempuan bernilai teman-teman. Yang doanya mustajab, yang selalu dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Nah kalau bicara taat, Hubabah ini cerita disampaikan sama putri beliau. Jadi waktu saya nulis bikin buku Bidadari Bumi, saya kirim surat sama cucu Hubabah Zahra. Waktu itu Hubabah Zahranya udah meninggal. Waktu saya bikin buku Bidadari Bumi kedua, itu baru aja ya di masa pandemi kemarin, tahun 2021. Saya masukkan beliau sebagai salah satu dari bidadari-bidadari bumi. Saya kirim surat sama cucunya, saya minta diceritain tentang neneknya. Akhirnya kemudian mereka cerita tuh, mereka bikin surat panjang sama saya, ceritain tentang kehidupannya, biografinya Hubabah Zahra. Ini salah satu cerita yang saya dapeti dari
putri beliau. Teman-teman saya sekalian, kata putrinya gini, Hubabah Zahra itu, saya tinggal bersama dengan Hubabah Zahra dari sejak saya muda sampai dengan saya umur gitu kan ya. Itu dia bilang tidak ada satu malam pun yang umi saya ketinggalan tahajud. Umi saya nggak pernah ninggal tahajud kecuali satu kali, satu malam doang. Seumur hidup teman-teman, nggak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Dan tahajud bukan asal tahajud. Kata putri-putrinya, kami kalau malam-malam kebangun, kemudian kami keluar dari kamar kayak mau ngambil air, mau ngambil minum, mau kamar mandi gitu, kami suka lewatin kamarnya Umi dan kami sering mendengar isak tangis Umi dari dalam kamar. Tahajud dengan linangan air mata, dengan tangisan. Apa yang beliau minta? Ya Allah, sayangi saya ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, sayangi keluarga saya ya Allah. Ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, dibilang umi saya seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud ya, dari mulai remaja gitu kan, nggak pernah. Sekalinya doang nih ninggal tahajud, gara-garanya malam hari itu beliau lelah dan sedang kurang sehat juga. Kemudian memang lagi habis selesai acara gitu, jadi memang badan udah capek banget juga gitu kan, tidurnya udah larut malam. Beliau bangun ketika dengar suara adzan. Beliau tuh tinggalnya di samping Masjid Al-Mudhar. Jadi beliau nggak bangun sampai dengar suara azan. Pas bangun itu pas adzan subuh. Adzan subuh. Itu begitu beliau bangun, kata putrinya nih, begitu beliau bangun pas adzan subuh, gemeteran badannya sampai kayak nggak sanggup turun dari tempat tidur. Adzan. Itu adzan subuh. Ya Allah, Zahra nggak bangun tahajud. Ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Ya Allah, saya nggak bangun tahajud, maafin ya Allah. Maafin ya Allah. Gemeteran kakinya kayak nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya Allah, Zahra nggak bangun tahajud ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kasihanin Zahra ya Allah, astagfirullah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kata putrinya, sepanjang hari itu umi saya menangis gak henti karena ketinggalan satu tahajud. Nih, perempuan berharga tuh yang begitu. Hah? Kalau kamu jadi perempuan nangis kamu karena tersinggung. Kalau kamu jadi perempuan nangis kamu karena cemburu. Kalau kamu jadi perempuan nangis kamu karena nggak dapet transferan. Kalau kamu sebagai perempuan nangis kamu karena ada yang ngatain kamu begini, kamu begitu, kamu sakit hati. Itu gak ada bedanya kan antara kamu sama perempuan yang tidak beriman kepada Allah, sama perempuan yang kafir. Teman-teman sekalian, maaf, sama perempuan yang jual diri itu, sama perempuan yang apa istilahnya itu, wanita tunasusila. Teman-teman sekalian, gak ada bedanya. Mereka juga kalau cemburu nangis, mereka juga kalau tersinggung nangis, mereka juga kalau ngerasa hatinya kayak nggak dianggap sama orang nangis. Teman-teman sekalian, mereka juga kalau lagi nggak punya duit nangis. Gak ada bedanya tangisan kamu sama mereka. Kalau kamu kepengen menjadi seorang perempuan yang berharga, jadikan tangisanmu untuk Allah. Jadikan tangisanmu karena takut kepada Allah. Jadikan tangisanmu karena malu kepada Allah. Jadikan tangisanmu karena berharap cintanya Allah. Jadikan tangisanmu karena rindu kepada Nabi Muhammad.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, kasihanilah aku dunia dan akhirat ya Allah. Pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kalau kamu menangis karena takut di akhirat nanti Allah tidak ridho kepadamu, itu baru yang namanya tangisan. Kalau kamu sama Allah gak ditakdirkan untuk mengerjakan kebaikan, kemudian kamu menangis malu kepada Allah seperti Hubabah Zahra yang malu karena malam itu tidak bangun tahajud hingga menangis sepanjang hari, itu yang namanya hamba yang mulia, hamba yang berharga di sisi Allah. Begitu kamu berharga di sisi Allah, doa-doamu seakan selalu didengar sama Allah. Makanya itu sebabnya kenapa Hubabah Zahra punya anak, punya cucu orang-orang mulia semua, teman-teman. Enggak salah emaknya begitu, ibunya begitu. Nah kalau model ibunya yang nangisnya karena tersinggung, "Duh, mama sakit hati mama, dikatain begitu tuh sama tetangga tuh, liatin." Tar tuh, Allah maha membalas. Kamu sangkut pautin Allah sama emosi kamu. Kata Allah, kamu yang emosi kenapa aku dilibatin? Kamu yang emosi kenapa saya yang suruh bales? Teman-teman saya sekalian, dan kamu tuh ya, kalau bilang bahwa tenang, liatin nanti Allah akan balas, kamu gak pernah mikir apa bisa jadi keburukan yang sekarang kamu terima adalah balasan Allah buat kamu di masa lalu. Kamu mungkin sering berbuat itu kepada orang lain sehingga Allah sekarang membalasmu dengan hal yang seperti itu. Maka mari teman-teman saya sekalian, belajar untuk menjadi perempuan yang mulia dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nih Hubabah Zahra waktu ditanyain gini nih, "Hubabah, kok anak-anaknya bisa jadi anak-anak soleh-soleha, gimana caranya dah Hubabah? Anak-anak Hubabah Masya Allah semuanya gitu, gimana Hubabah caranya? Kasih tahu kami dong." Kata Hubabah, "Gampang nak. Anak-anak itu adalah cerminan orang tua. Kamu kalau kepengen cerminmu bagus, ya gampang, kamunya aja tinggal bagusin. Nanti yang dicerminkan juga jadi bagus. Solehahkan dirimu, anak-anakmu akan menjadi soleh-soleha." Gitu kata beliau. Hubabah Zahra. Kabarnya Hubabah Zahra lagi nimang anaknya yang Habib Ali masyhur. Itu beliau suka bilang itu, Ali Mufti gitu. Subhanallah. Di masa dewasanya Habib Ali masyhur menjadi mufti Kota Tarim. Waktu bawa gendong-gendong Habib Umar bin Hafid, beliau suka bilang ini, Umar waliullah gitu. Kalau gendong-gendong bilangnya Umar waliullah. Subhanallah. Kita sekarang lihat bagaimana Habib Umar menjadi wali min auliyaillah, menjadi alim, menjadi ulama dari ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jangan suka ngomong yang gak bagus tentang anakmu. Apalagi kalau kamu sampai ngedoain buruk buat anak-anakmu. Jangan. Ibu ya, semarah apapun dirimu, jangan pernah ngatain anak, jangan pernah ngedoain buruk buat anak. Yang bagus-bagus aja kalau ngomong. Yang bagus-bagus aja. Solehah, gitu ya. Anak soleh, gitu aja. Saya pernah diajarin nih, ada satu perempuan solehah, dia cerita sama saya ustazah pernah denger nih dari ada orang ulama juga, dia bilang katanya gini, kamu semarah apapun sama anakmu, semarah apapun sama anakmu, jangan pernah ngedoain buruk. Doanya gini aja, ya Allah, saya memang marah sama anak saya memang kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama dia ya Allah. Saya marah sama anak saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah.
maka ridhoilah anak saya. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan orang tua, murkamu terletak pada kemurkaan orang tua. Saya ridho sama anak saya ya Allah, maka ridhoilah anak saya. Kenapa gitu? Anak kalau diridhoin sama orang tua, Allah ridho. Allah kalau ridho tuh bakal dibikin anak tersebut akan selalu mendekat kepada kebaikan-kebaikan. Tapi begitu kamu bilang saya nggak ridho sama anak saya, itu Allah nanti nggak ridho. Allah kalau nggak ridho sama seorang anak, akan dijadikan anak tersebut menuju ke jalan neraka, teman-teman. Orang nggak diridhoin sama orang tuanya, masuknya kemana? Neraka. Nah kalau udah anak jalannya ke neraka, ya udah tuh bakalannya selalu aja kepada hal-hal buruk terus. Makanya anak kalau nggak diridhoin sama orang tuanya, tambah jelek dah. Kelakuannya tambah jelek, akhlaknya tambah jelek, ibadahnya tambah jelek. Makanya jangan sampai ngedoain buruk sama anaknya. Mudah-mudahan Allah jagain kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu udah berapa tuh? 1 apa tadi? 2 apa tadi? Ilmu. 3 apa tadi? Amal ya. Dan yang keempat terakhir teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan.